Oke, ini sebenarnya video sedih sih. Video sedih terhadap handphone yang satu ini ya kan. Apa ya sedihnya? Biasanya gue kalau bikin konten mengenai si Pixel ini, gue selalu wah 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 dan wah ya kan. But sangat beda dengan video yang ini ya kan. Gila sih, gue kecewa parah sih. Kecewa parah. Tadinya gue kayak ya udahlah ya nggak usah bikin, dan gue yakin kayak nggak separah itu sih ya, jadi gue nggak sampai harus buat konten gitu. No, kayaknya kayaknya gue harus buat sih biar apa ya, biar lu semua pada tahu gitu keluh kesah gue sama si HP ini ya kan. Jadi HP buatan Google yang satu ini ya kan. Yaudah, gue langsung cerita ya deh. Jadi ini handphone kalau lo beli harganya cukup mahal, ya sekitar 4 juta, apalagi yang varian gedenya ya rata-rata 4 juta ke atas sampai ke 5 juta. Dengan harga segitu lo bisa dapetin iPhone dengan varian banyak. Lo mau beli 8 Plus bisa, lo mau beli iPhone 10 bisa, lo mau beli iPhone 10R bisa. Kalau lo dapet yang batangan dikit-dikit lo bisa beli iPhone 10s juga bisa, dan banyak pilihan lah. Kalau lo bisa beli ini, lo bisa beli banyak model iPhone. Dan kalau lo bisa beli ini, lo bisa beli banyak model Android, apalagi mantan-mantan flagship Android yang masih tahun-tahun baru yang gila-gila banget speknya. Nah, tapi dengan Android yang satu ini, yang benar-benar diciptakan sesempurna mungkin oleh Google ya kan, gue ngerasa ini kecewa parah sih. Kecewanya jadi gini, ini HP harganya let's say kita bilang 3,5 juta, 4 juta sampai ke 5 juta tergantung batangan, full set atau varian gedenya. Nah, dengan budget hampir 5 juta itu apa sih yang bakal kita dapat sama HP ini? Yang pertama, gua nggak perlu cerita, yang jelas kameranya bagus ya kan. Nggak usah panjang-panjangin video deh. Gua langsung to the point aja kenapa gua kecewa sama HP ini. Di harga 5 juta seharusnya yang namanya HP panas tuh tidak terjadi, tapi beda. Di Pixel ini gua ngerasa rada-rada gimana gitu ya. Itu kecewa gua. Itu kekecewaan pertama gua. Kekecewaan kedua adalah handphone ini dari sisi baterainya gila banget, parah. Jadi biasanya Android flagship itu masih bisa lah seharian kurang gitu dipakai. Ini enggak. Ini kalau buat balas-balas WhatsApp aja sambil ya nonton YouTube ringan-ringan lah, yang enggak bener-bener mata gua nge-YouTube gitu enggak. Ini sehari tuh gua kadang 2 kali ngecas, Cuk. Kayak apa gitu ya? Kayak ini hampir 5 juta loh ya kan. Ini apa ya? Kekecewaan gue yang kedua. Kekecewaan gue yang ketiga, banyak orang bilang, termasuk gue sendiri bilang, nih HP buatan Google, otomatis operasi sistemnya bagus, smooth, lancar. Shit man, itu kayak jadi gimmick tersendiri gitu. Makanya gue, oh ya mungkin kalau lu nontonin channel gue, nontonin karakter gue nge-review, gue tuh orangnya pelin-pelan. Pelin-pelannya apa? Pelin-pelan tapi dengan realistis ya. Kalau gua ngerasa smooth pada saat itu, ya gue bakal bilang ini handphone enak, lancar, lanjai, ya kan. Itu udah pasti gue bilang gitu. Tapi ketika gue ngerasa itu jelek, ya gue bakal umbar lagi. Oh, ini HP jelek, gue bakal umbar lagi kejelekannya ya kan. Gue kalau ngomong tuh emang suka yang ceplos begitu. Bodoh amat persetan lah sama fanatik-fanatik yang lu nontonin video gue, lu fanboynya Apple lah, lu fanboynya Android lah. Ya kalau nge-review tuh emang harus belak-belakan ya kan, tanpa mendasari fanboy-fanboyan ya kan. Jadi gue tuh emang fanboy Google Pixel juga, tapi ya I'm so sorry, kali ini gue kecewa parah sih. Banyak orang bilang, banyak reviewer-reviewer lain bilang, dan termasuk gue juga bilang bahwa sistem yang ada, software yang ada di Pixel ini ya kan, operasi sistem yang ada di Pixel ini, interface yang ada di Pixel ini adalah one of the best ya kan, you can get di Android, gila ya kan. Banyak orang bilang smooth banget, ngejalanin aplikasi lancar dan lain-lain. Tapi kenyataannya apa? Gue pakai HP ini itu kayak sehari itu bisa 2 atau 3 kali tiba-tiba kayak nge-crash, patah, keras, bukan keras ya, kayak lemot parah. Jadi kayak dipakai tuh kayak berat banget gitu. Misalnya kayak abis ketik-ketik WA gitu ya, ketik-ketik WA, tiba-tiba gue pengen ke misalnya aplikasi YouTube misalnya, abis itu gue tiba-tiba langsung swipe up, gue close WA-nya, langsung klik YouTube, itu sering force close, tiba-tiba nge-freeze aplikasi YouTube-nya, dan tiba-tiba force close, hilang gitu. Abis itu gue klik lagi baru normal lagi. Itu ngebetain Ben. Ini flagship cuy. Ini flagship yang dimana seharusnya nggak terjadi kayak gitu ya kan. Tapi gue ngerasa ke situ sih. Dan
ya sepele sih bisa dibilang, tapi ya ngebetain aja. Terus HP ini gue ngerasa lemot. Lemot, iya iyalah bang, ini bukan HP gaming. Woi men, ya. Gue kasih tahu ke lu ya, gue juga bukan gamers. Gue make ini bukan buat ngegame cuy. Jadi gue make ini ya buat browsing-browsing, buat kerja-kerjaan gue, buat ya urusan-urusan bisnis lah ya, kayak ya email, buka email, balas-balas via email ya kan. Dan ini ngerasa boring sih pakai HP ini, kayak ngebetein gitu, kayak gua kesal banget gitu, kayak anjir ini kenapa harus lemot gini HP ini. Wah gila sih, kayak ya udahlah. Dan lo tahu dengan kekecewaan gue yang gue kasih lihat tadi, yang gue umbar tadi, yang gue tumbuk tadi, gue sorry nih ya kalau videonya cuman HP tok doang sama tangan ya kan, ya gitulah mau apa lagi ya kan, ya, mau gimana lagi ya kan, channel channel ala ala soalnya kita. Dengan segudang kekecewaan tadi, ya buat apa meskipun kameranya overkill ya, kalau kita makainya nggak nyaman ya buat apa gitu. Jadi gue kecewa parah sih sama HP ini. Jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke lo. Dan di sini gue bisa menyampaikan bahwa daripada beli HP ini lebih worth it kayak lo beli iPhone XR ini. Wah really sih jauh lebih worth it. Ini lain saya ada dua ya kan, tapi tetap aja gue lebih prefer ke iPhone XR sih. Dan ada, kalau lu nggak mau beli iPhone lu mending beli, bahkan wah gila sih ini, kalau lu beli HP ini di harga 3,5 sampai ke 4 juta atau ke 5, coba deh lu sesekali beli kayak merek Infinix dengan spek tinggi, itu di harga segitu tuh dapat spek tinggi banget. Itu bakal lebih enak dari ini, sumpah seriusan gue nggak bohong deh. Percuma men lu kameranya bagus dan lain-lain, tapi kalau baterainya, keselin banget sih ini flagship, baterainya begitu blee ya kan, kecewa banget sih gue. Sama lemot ya juga, kadang-kadang suka nge-crash, dan ya kadang nih HP juga panas juga sih dikit-dikit. Jadi ya udah, apalagi sih yang bisa diandelin, cuman kameranya doang. Jadi ya ujung-ujungnya apa, ujung-ujungnya HP ini tuh makanya kayak gak nyaman. Gue baru kali ini make flagship yang gue fanboyin ya kan, gue salah satu fanboy tim Pixel banget, fanboy Pixel banget, tapi gue kecewa banget ya kan, bagaimana ya kan, gue fanboy apa ya, gue bukan fanboy garis keras, gue fanboy akal sehat lah ya, akal akal waras aja, normal gue gitu. Jadi kalau gue bilang, kalau gue ngerasa jelek ya gue umbar jelek gitu ya kan. Dan itu aja video gue. Coba dong kasih saran biar yang nonton video ini juga ada bobotnya dikit-dikit, kira-kira nih di budget 4 jutaan gitu, selain pilih Pixel ini, Pixel 4 ini, kira-kira ada optional lain nggak? Coba dong tulis di kolom komentar, mending beli apa ya, kita bikin video mendang mending aja deh komentarnya ya kan. Tapi jujur kalau gue nggak menyarankan kalian gara-gara pengen kamera bagus harus beli ini, nggak. Banyak kok optional lain, Android lain yang seharga 4 juta ke 5 juta tuh dengan kamera yang mumpuni juga, dengan baterai yang lebih besar, nih kecil banget ya. Dan ya udah itu aja sih, sampai jumpa di video berikutnya. Sumpah gue kecewa banget sama HP ini.